Selamat malam kembali teman-teman semuanya, bersama kami Iya, kembali di Bulletproof Generation. Gantian, kali ini, kita berdua doang seperti biasa, mhm. yang lainnya sedang ada kesibukan yang lain. Jadi hari ini gua dan Nia, gue Jonathan, kita akan bahas ya sedikit-sedikit live updates lah. Pasti kan juga banyak yang bertanya-tanya kemarin, kenapa Kakak yang satu ini nggak ada dari kemarin kan? Lama hampir berapa dua dua episode tidak ada ya? Yoi. 2, 3 episode terakhir nggak ada. Kita mau tanya-tanya nih, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang gimana kabarnya, apa yang lagi dijalanin, lagi punya kesibukan apa. Lagi sibuk apa sih ini ya? Sampai kayaknya ribet banget kayaknya. Beginilah hidup seorang anak mahasiswa. Oh iya betul betul, mahasiswa tingkat akhir Yoi. ya. Ya, Sambil sibuk. kerja juga nggak Kan sih? iya, sambil sibuk inilah magang, Oke oke oke. Oh iya ya, udah semester 7 skripsi, ya. Tuh, magang, laporan magang, heeh, skripsi, laporan magang, skripsi, tugas, dan lain-lain. tugas, mata kuliah, apalagi lagi kuliah online ya. Yoi. Sebenarnya ribet nggak sih kuliah online tuh? Ribet sih enggak, cuman ya ya gitu, apa-apa di rumah, temennya PC. Iya jadi ini ya, jadi capek ya malahan ya. Heeh, capek matanya. Iya betul betul. Dan apa ya, ya memang ya ini kan kita terbentur kondisi ya, harus Mhm, mau tidak mau kuliah online gitu kan. Walaupun sebenarnya manfaatnya banyak kuliah online, maksudnya kita jadi punya waktu luang lebih banyak, tapi betul. karena kondisinya pandemi, kuliah online-nya juga kita jadi nggak bisa ke mana-mana dan jadinya apa ya, jadi bosen nggak sih kayak di rumah tiap hari kuliah cuman ngelihat layar doang. Yoi. Bosen, ketemu teman nggak bisa, ibadah pun kita online ya kan? I Kerja juga. iya ibadah online, maksudnya ngumpul aja nongkrong jadi online gitu kan. Kayak kita gini. Ya kayak kayak kita gini nih. Ya kayak awalnya BFG ini ada gitu kan, nongkrong-nongkrong online Yoi. aja, main game bareng, akhirnya on cam bareng-bareng, rame-rame. Coming soon, kita ketemu coming soon. Coming soon, nanti akan ada waktunya. Nanti ada konten-konten spesial Yoi. lah kalau kami kami berempat kumpul satu kota, mantap lah pokoknya, Mantap banget. mantep sih. Yang ada nanti kalau bikin podcast, podcast-nya 2 jam, karena bingung, yang Yoi. karena isinya asik semua gitu loh. Maksudnya karena Harap maklum. ya karena kita berempat sama-sama tipikal orang yang rame dan hobi ngobrol gitu loh. Senangnya ngobrol bukan bukan yang kan ada ya tipikal orang yang kalau cerita-cerita senangnya by chat gitu-gitu ya. Tapi kalau kita berempat emang tipikalnya kalau cerita-cerita lebih senangnya ngobrol gitu loh. Entah on cam, entah by phone gitu, voice call doang. Karena kayak lebih dapet nggak sih ceritanya gitu kan. Kadang kan kalau di chat kita suka susah ya nangkep nangkep maksudnya ya. Dia maksudnya apa sih? Dia itu marah apa sedih sebenarnya. Iya, kita nggak tahu ekspresinya. Terus dia tuh sebenarnya dia lagi menyampaikan kekesalan apa bertanya gitu kan. Karena kan kadang kelemahannya tulis begitu, tapi ya emang harus bisa beradaptasi juga sih terhadap teknologi, mau nggak mau. Ya kayak awal-awal juga nggak nyaman, kayak pastilah yang biasa ibadah tiap minggu ke gereja segala macam, kangen pelayanan segala macam, Betul tapi betul. semuanya dikerjain dari rumah, ibadah cuma nonton video doang gitu ya. Walaupun kadang-kadang kalau aku pribadi jujur di rumah awal-awal sih sampai hari ini ya, paling tayangan ya cuman hanya sebagai acuan aja, ibadahnya ya kayak apa ya, ya ibadah keluarga aja. Jadi Ah, khotbahnya aja yang ngikut dari ibadah online gereja, sisanya ya nyanyi-nyanyi sendiri, aku yang main gitar segala macam, gitu-gitu sih. Dan kalau kami sih, puji Tuhan udah bisa ibadah di tempat lah ya. oh iya bener bener bener, di Batam udah boleh ya mulai ibadah di Udah. gimana sih kondisi di Batam akhir-akhir ini? Ya, kasus ya masih bertambah lah ya, tapi nggak seperti kemarin lagi lah. Udah mulai membaik lah, ibadah udah mulai Oke. dibuka. Apalagi kita udah mau Natal kan.
Oh iya, bener bener bener. Bulan-bulan sibuk Yoi. buat teman-teman yang mungkin Kristen Katolik pasti ngerti lah, apalagi yang pelayanan juga di gereja yang aktif, tahulah betapa sibuknya kalau udah mulai menjelang Natal tuh, yang Iya, hatinya nggak ada bisa diada-adain. Walaupun, mmm, apa ya, aku sih ngelihatnya ya jadi kayak ada bagusnya sih sebenarnya dengan kondisi kayak gini kita jadi berkaca lagi gitu loh bahwa sebenarnya maknanya tuh apa sih, makna sebenarnya dari ibadah tuh apa, esensi dari ibadah tuh apa. Kan bukan cuman sekedar kan kadang ada, ya aku nggak salahin juga gitu loh, banyak dari teman-teman juga kadang-kadang yang ke gereja karena, ah, mau gereja di situ karena teman-temannya di situ gitu loh. ada, banyak, pasti ada. Bukan cuman sekedar emang pengen datang ibadah gitu-gitu ya. Ya walaupun nggak salah, karena kan orang ya terserah lah punya, apa ya, Tujuannya masing-masing ya, mau datang ibadah. ya punya tujuan masing-masing ya mau ibadah di mana dan bagaimana cara beribadahnya. Tapi kan dengan kondisi pandemi kayak gini kita jadi berkaca bahwa, oh ini loh sebenarnya yang maksudnya ibadah, ini loh harusnya yang ada, ini loh esensinya. Mhm, Karena kan akhirnya kayak kalau ibadah online yang biasanya mungkin kalau ibadah di gereja durasinya bisa 2 jam gitu sekali ibadah. iya, Mau nggak mau karena ibadah online jadi dirapetin kan, misalnya cuman 60 menit, 70 menit, atau ya sejam 20 menit lah paling 1 lama. jam lah. Karena capek kan kalau kita ngelihat layar layar terus-terusan segitu lama gitu loh, dan nggak akan konsen juga, percuma. Mhm, Karena apa ya, ya tidak menyindir ya kadang-kadang kan kita-kita juga kalau ibadah di gereja dengerin khotbah aja suka ngantuk kan. yoi. Apalagi kalau ya apa ya, kadang hamba Tuhannya ya salahnya di kita sih sebenarnya kadang-kadang karena apa ya, ya harusnya kan tidak fokus ke orangnya ya, fokus ke isinya. Cuman kan kadang tampilan fisik tuh apa ya, kayak suka ke-distract, Heeh, kayak, "Aduh yang ini nggak semangat nih, dengerinnya jadi ngantuk." Padahal juga yang kalau emang hatinya nggak di situ mah mau yang denger yang semangat-semangat juga tetep aja ngantuk, tidur mah tidur, yoi, betul. nggak ngaruh sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan lah berarti di Batam udah mulai bisa ibadah lah ya. Tapi Iya, masih pakai pembatasan kan berarti? masih masih pakai masih jarak lah, masih jaga jarak, masih dibatasin berapa orang yang datang. Tapi ya udah, apa ya, berlangsung normal lah ya, kurang lebih ya. Iya, Berangsur udah normal juga, udah mulai rame juga berarti kota ya? Udah mulai udah jalanan udah ramai lagi. ya, kadang biasanya ngetes udah normal apa enggak jalanan sih, Yoi, biar orang udah mulai kantor-kantor buka gitu kan, heeh, kayak apalagi malam Minggu, hah, ah, sudahlah, betul betul, apalagi malam udah walaupun saya bukan seseorang yang suka malam Minggu ya, karena ya, banget walaupun malam Minggu tuh. saya malam Minggunya di gereja ya, Iya, biasanya malam Minggunya ibadah ya, mhm, kalau nggak ibadah ya nongkrong aja di gereja, ada aja pasti yoi, meeting, entah persiapan buat hari Minggu gitu loh. Cuman ya kadang hal itu juga bahaya sih, jangan sampai jadi cuman sekedar rutinitas. Sama lah kayak mmm, kita kalau di dunia kerja gitu ya, jangan sampai bekerja cuman jadi rutinitas gitu loh. Jadinya capek, ya kayak 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 yang tadi kamu bilang nih ya, kayak kuliah online tuh jadinya kayak jadi rutinitas nggak sih? Karena iya monoton iya kan, iya, bentuknya gitu-gitu aja. ya gitu-gitu aja hidupin laptop, dengerin, ngerjain tugas, Terus juga kadang dosen juga gaya ngajarnya jadi gitu-gitu aja karena terbatas ruangan dan gerak kan, iya, kita juga jauh-jauh nggak kelihatan, mau pakai dosennya papan juga sulit gitu kan. dia Kalau di cuma kelas kan ngomong, pakai papan tulis, bisa tanya jawab secara interaktif gitu kan. Kalau online kan mhm, mungkin mungkin interaktif, tapi kan tetap ada batasan-batasan. betul betul, Makanya ya, apa ya, buat teman-teman mungkin yang masih punya kegiatan ya tetap jaga jarak, tetap patuhi protokol, karena nggak ada ruginya sih. Kayak orang bilang, "Ah, ini apa, ini bohongan atau enggak sih?" Kalau menurutku pribadi ya ya yang penting kita jaga diri sih. iya, jaga diri Oh, nggak ada masing-masing, ruginya pakai masker, dengan kita pakai masker juga kita dapat oksigen yang lebih baik gitu loh, karena udah difilter oksigennya lewat masker mmm, segala macam kalau emang betul masker betul. baik. Terus juga kalau ternyata kita yang sakit, kita nggak nularin ke orang lain. Sebenarnya kan Semuanya ada manfaatnya, iya, di kondisi kayak gini kita juga belajar
apa ya, belajar peduli satu sama lain sih, belajar peduli sama betul. lingkungan, kayak jangan semaunya sendiri, kayak, "Ya nggak apa-apa, gua kan nggak sakit," gitu loh, "yang sakit aja yang pakai masker." Iya nggak salah sih, Heeh, cuman kan nggak salah. apa apa nggak lebih baik kalau misalnya kita semua saling jaga diri, saling sayang satu sama lain gitu kan, Mhm. pakai masker, dengan rajin cuci tangan. Ya jujur aja, sejak pandemi gue jadi rajin mandi, Yang biasanya sekali sehari ya? biasa mah paling sehari sekali, kalau lagi nggak ke mana-mana ya, kalau lagi maksudnya kalau lagi aktivitasnya lebih banyak di rumah gitu ya, mungkin pekerjaan segala macam lebih banyak di rumah, ya udah paling sehari sekali mandi gitu kan, mandi sore. Sekarang keluar, misalnya pagi beli sarapan, keluar, Keluar mandi. sampai rumah mandi, kerja lagi, sampai rumah mandi lagi. Jadi rajin mandi sih, dan apa ya, jujur nilai positifnya juga ngajarin kita ini, jadi makin sadar Kebersihan, terhadap iya, terhadap kesehatan, terhadap kebersihan tubuh juga gitu loh. Bahwa ya bagaimanapun ya yang bisa jaga kesehatan kita kan kita sendiri, yang tahu kan kita sendiri. betul. Jadi itu nggak ada salahnya. Walaupun kadang jadi nyebelin gitu loh, kadang kayak, kok baju jadi cepet habis, Heeh, cucian makin banyak. dan makin banyak. Ya kalau aku sih kebetulan di rumah memang, kami memilih laundry kiloan ya. Laundry ya? Ya laundry, Heeh, soalnya ya lebih apa ya, di satu sisi, eee, nolong orang juga kan, gitu loh, memberikan pekerjaan buat orang-orang. iya betul Kan betul. kondisi kayak gini juga kita harus saling tenggang rasa, harus saling peduli, bukan hanya sekedar menimbun uang sendiri gitu loh. Iya, Harus saling nolong kalau emang ada yang bisa ditolong dan layak ditolong. Kalau emang begitulah nggak makhluk layak nggak usah sosial. ditolong. Kan kadang ada orang yang dikasih hati minta jantung. Itu nggak tahu diri namanya. Iya, kan ada yang minta, ada yang kita mau bantu, malah ngelunjak, mintanya macem-macem. Heeh, Cuman ya udah gitu loh, ya kan orang ya ada lah yang kayak gitu. Tapi kalau adalah. aku pribadi sih ya udah kalau emang kita niatnya mau nolong, nolong aja gitu loh. Karena toh kondisi Betul kayak betul. ketika semua orang di lingkungan kita sejahtera, bisa makan gitu loh, kita juga punya apa ya, kita juga akan ngerasa, "Oh iya ya lingkungan lingkungan kita udah semua udah bisa makan segala macam, mereka tidak kesulitan keuangan segala macam." Karena nggak banyak juga yang apa ya, yang kadang care dengan hal-hal kayak gitu loh kan, apalagi yang hidup di kota-kota besar gitu ya, yang masyarakatnya lebih individualis, yang lebih mementingkan diri sendiri segala macam. Kadang ngelihatnya miris gitu loh, tapi ya balik lagi itu pilihan sih, pilihan hidup. Aku nggak pernah bilang itu salah, itu benar gitu loh, tapi nggak ada salahnya kalau kita melihat orang lain gitu kan, berkaca dari orang lain bahwa bersyukur aja sih, kita kayak hari ini masih bisa makan sekali gitu misalnya. Betul. Ya mungkin ada orang yang makannya 2 hari sekali, karena mereka nggak Nah, punya pekerjaan, di-PHK segala macam dari perusahaan karena perusahaannya nggak bisa dapetin keuntungan karena lagi pandemi kayak gini kan, ya kita nggak bisa bohong bahwa banyak industri-industri, apa ya, industri-industri yang terkena imbas kan. banyak. Iya makanya, ya apa ya, sadar-sadar dirilah dan banyak bersyukur. Ya, sudah sadar diri, banyak-banyak bersyukurlah. Ya karena kita juga nggak tahu kapan kita mungkin aja suatu saat kita ada di posisi mereka gitu kan. Iya, Karena hidup hidup selalu berputar kan, nggak selalu di atas, nggak selalu di bawah. betul betul. Kan kalau udah Tuhan izinin, ya gantian Jonathan di bawah, ya gantian Nia, Oke, dia di atas. entar tiba-tiba, ya Nia gantian di bawah, Jonathan di atas. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Itu, di saat kita Kayak di umurnya atas, nggak ada yang jangan tahu. lupa di Kita udah bawah. ngerencanain, wah umur segini nikah, umur segini ini, umur segini ini. Nggak taunya lu besok dipanggil, Nah, ngomong apa? mau bilang apa, Ya kita kita nggak bisa protes sama Tuhan. nggak bisa protes orang kita yang ngasih kasih napas dia, Heeh, terus kita mau mau kadang hitung-hitung kita pun nggak tahu diri. nah, mau hitung-hitung kan nggak tahu diri lah. Kita dikasih oksigen tiap hari gratis, Heeh, lupa bersyukur, lupa bersyukur. pengen ini itu. Ya, Entar ngeliat manusia. udah dikasih ini, ngeliat orang lain kok pengen itu gitu kan, jadi iri juga Ah, jadinya sama orang lain. Cuman ya itu naturnya manusia, ya emang manusia tidak pernah puas, betul. dan entah kenapa memiliki punya orang lain lebih nikmat kadang-kadang. Sama, seperti itulah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita.
Iya, rumput tetangga lebih hijau, padahal kita kadang nggak tahu gimana caranya itu tetangga Heeh, ngerawat tuh rumput bisa sampai seijo heeh, dia pupukin ya kan, dia ada siram, pupuknya, nyiramnya gimana, dirawatnya gimana, apakah mhm, dinyanyiin tiap pagi gitu kan misalnya, apa dinina-boboin kalau malam kan ya kita nggak ada yang tahu kita. cuma tanam udah biarin kayak gitu. Kita berharapnya kayak, oh ya udah kita ikutin, kadang dengan kita ngikutin cara orang aja belum tentu hasilnya sama. Belum tentu hasilnya sama seperti yang dia lakuin. Ya, karena kan ya kasarnya di kehidupan semuanya, apa ya, semuanya dinamis, nggak ada satu teori pun atau satu cara pun yang berhasil untuk semua orang. Ya karena Betul kita betul. pribadi yang beda-beda. Ya sederhananya kayak, punya pandangan-pandangan tertentu gitu kan, misalnya kayak, oh Nia berpandangannya di hal yang kayak gini, mandangnya kayak gini, mandangnya A, aku mandangnya B, terus misalnya V, C, eee, si Hafrin D, tapi ya nggak ada masalah kalau beda-beda. Mungkin kan emang cara kita nyelesain masalah yang sama, caranya tapi kan beda-beda, tapi kan tetap Ya, tujuannya yang penting. Kalau aku selalu makanya aku selalu melihat bahwa setiap orang punya cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, cuman kadang memang nggak ada salahnya meminta pertolongan dari orang lain, minta nggak ada salahnya untuk mengoreksi diri dari pengalaman orang lain. nah, karena karena dulu kalau bercanda-bercandaan di kampus tuh pengalaman berharga adalah pengalaman orang lain. Betul, aku belajar dari pengalaman orang lain. Kita nggak perlu ngerasain susahnya gitu loh kadang-kadang. Heeh, kita nggak perlu ngerasain sakitnya itunya gimana. Memang kegagalan adalah guru yang berharga gitu loh, guru yang paling berharga. Betul, Tapi kalau kita bisa belajar dari kegagalan orang lain, terus kita bisa koreksi, ya walaupun nanti pada akhirnya kita gagal, setidaknya kita udah mengurangi satu satu hal bahwa, "Oh iya gua nggak gagal nih di bagian yang ini. Oh kegagalan gua ternyata di bidang yang lain, di hal yang lain." hmm, Makanya kadang bener sih bercandaan-bercandaan kayak gitu tuh, kegagalan yang paling luar biasa apa, pelajaran berharga adalah kegagalan orang lain. Apalagi kan sekarang kayak banyak-banyak buku bagus, motivator-motivator yang memang nah, mereka yang udah ngalamin segala macam, ya tinggal belajar dari mereka. Walaupun kadang kita sebagai manusia tuh susah belajar kayak gitu, pengennya tuh ngerasain ya, gagal sendiri, baru sadar, dia mau betul, dia harus ngerasain dulu, jatuh dulu baru dia bisa ini, sadar. udah kepentok, bek, baru, "Oh iya." Baru tahu tuh sakit gitu Padahal loh. mungkin teman-teman di belakangnya dia, "Kan udah dibilangin nggak gitu, jangan." Heeh, Cuman kadang memang natur manusia, suka nggak percaya sama orang lain, ngerasa bahwa dirinya bisa nih, "Enggak, gue pokoknya mau kayak gini." Ya walaupun nggak ada salahnya juga gitu loh, nekat untuk beberapa hal nggak ada salahnya, kayak di dunia nggak ada bisnis, salah. pilihan hidup ya terserah lu mau nekat ya silahkan, yang penting udah tahu resikonya gini 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 gini. Ya, betul. Makanya makanya bercandaannya, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit."